Salam God Lovers. Kadang kita berpikir Tuhan belum menjawab doa kita. Tapi satu hal yang harus kita percaya, Tuhan akan menjawab pada waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan, Kau mulia. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Shalom warga kerajaan, senang jumpa lagi dalam rangkaian seri pengajaran tentang Kingdom Prayer, doa dengan wawasan atau berbasis kerajaan Allah. Saya harus ingatkan betul bahwa doa-doa kita bukannya merubah kehendak Tuhan, tapi justru sebaliknya, doa-doa kita itu membawa kita untuk menyelaraskan hidup kita ini agar selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, pada saat ini saya akan sharingkan untuk melanjutkan dari seri yang sebelumnya. Ingat baik-baik, kata doa berasal kata Ibrani palal, artinya memutuskan bersama dengan Tuhan agar supaya kehendak Tuhan dapat dieksekusi di planet bumi ini. Dan kita sebagai warga kerajaan
diberikan hak istimewa supaya apa? Menjadi partner Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tanpa manusia Tuhan juga tidak akan melakukan sesuatu. Dijadikan kita partner untuk bersama-sama memutuskan kehendaknya dapat dinyatakan di planet bumi ini. Sorga sedang menunggu keputusan bumi. Dan jangan sampai kita salah berdoa karena dikuasai dengan iri hati, hawa nafsu, pertengkaran, perkelahian, bahkan ada semangat membunuh lewat perkataan kita yang negatif dan menghancurkan orang lain. Tapi Tuhan ingin kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tentunya doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu harus terjadi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa mengetahui kehendak Tuhan? Nah, ini dia. Mengetahui kehendak Tuhan tentunya satu-satu cara yang paling hebat adalah kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan siang malam. Bukankah Yosua 1 ayat 8 berkata supaya kita jangan lupa memperkatakan kitab Taurat, firman Tuhan ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Bahkan ada 3 berkat yang Tuhan berikan, triple portion blessing. Pertama, kamu akan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Wow, gak akan sembrono tapi hidup penuh pertimbangan, bertindak hati-hati, gak gampang dibujuk rayu oleh investasi-investasi yang gampang seperti robot trading yang banyak orang percaya akhirnya mengeluarkan uang, memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan aja sulitnya, tapi melepaskan di situ sekarang tertahan dan tidak kembali. Saudaraku, kita akan jadi orang yang hati-hati kalau kita membaca merenungkan firman Tuhan setiap hari. Berkat yang kedua, berhasil bahkan beruntung. Jadi mari jadikan gaya hidup, bahkan jadi bukan cuma sekedar kebiasaan tapi budaya. Tentu dengan proses latihan dulu. Dari latihan baca, renungkan firman Tuhan lalu menjadi kebiasaan. Setelah kebiasaan baca, renungkan firman Tuhan dan terus melakukan, maka akan jadi budaya. Ketika budaya artinya apa? Kita sudah melakukan sesuatu tanpa berpikir lagi karena sudah jadi darah daging, jadi gaya hidup. Membaca merenungkan firman Tuhan menjadi darah daging, menjadi gaya hidup dalam hidup setiap kita. Jadi penting sekali untuk mengetahui kehendak Tuhan. Punya komitmen membaca Alkitab setiap hari, merenungkannya supaya dalam setiap keputusan apapun, bukan cuma masalah rohani, keputusan bisnis yang saudara buat, keputusan dalam rumah tangga yang Anda buat, keputusan apapun, mari dasarkanlah semua atas dasar kebenaran firman Tuhan, atas kehendak Tuhan. Saya percaya Tuhan akan membuatnya menjadi berhasil. Dan saudaraku, kemudian bagaimana cara yang kedua untuk mengetahui kehendak Tuhan setelah membaca merenungkan? Dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa supaya kita ini jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, hati-hati ya. Hidup kita berbeda. Sejak kita bertobat terima Yesus, kita gak boleh sama dengan dunia ini. Maka itu gak ada lagi yang disebut dengan suap, gak ada lagi dengan pornografi, gak ada lagi hidup berdampingan dengan dosa. Tapi kita mau menyenangkan Tuhan. Kita memang hidup di dunia, tetapi kita tidak perlu sesuai arus dunia ini. We have to move in the opposite spirit. Kita harus bergerak dalam roh yang berlawanan dari dunia ini. Menjaga kesucian hidup kita atas dasar kasih karunia, kemampuan Tuhan yang memampukan kita untuk berjalan dalam kebenaran yang tidak sesuai dan tidak seturut dunia ini. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, lalu kemudian tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pikiran. Ini yang membuat kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pola pikir, belief system harus dirubah. Amsal Sulaiman berkata, for as a man thinketh in his heart, so is he. Apa yang dipikirkan seseorang, demikianlah ia. You are what you think. Saudara akan jadi seperti yang saudara pikirkan. Maka penuhi pikiran saudara. Tundukkan pikiranmu dengan pikiran Kristus. Dan saya percaya ketika Filipi 4 ayat 8 dimasukkan di pikiran kita, semua yang benar, semua yang adil, semua yang manis, semua yang murni, semua yang suci, semua yang disebut kebajikan, semua yang sedap didengar dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka saya percaya
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Kemudian setelah jangan menjadi serupa dengan dunia, berubah oleh pembaruan budimu. Akibatnya kamu akan dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Bukankah itu luar biasa? Kita akan dibawa pada level bisa diberikan karunia membedakan kehendak Tuhan. Ya, dari yang level yang baik kepada yang berkenan, bahkan yang tertinggi, yang sempurna. Dan kalau kita mengetahui di semuanya, saya yakin doa-doa yang kita naikkan seperti petisi di hadapan Tuhan, semua sesuai dengan konstitusi kerajaan surga, yaitu firman Tuhan. Doa kita pasti dijawab. Besok saya akan lanjutkan dengan pengajaran yang selanjutnya tentang bagaimana Tuhan mengajarkan murid-muridnya, yaitu dalam doa yang seringkali disebut doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau jadikan kami partnermu. Engkau sedang menunggu keputusan bumi lewat doa-doa kami. Dan ajar kami lapar haus untuk terus membaca merenungkan firman-Mu, hidup di dalam kehendak-Mu, menyelaraskan pikiran kami, belief system kami, memperbaharui hidup kami supaya tidak serupa dengan dunia ini. Dengan demikian hidup kami mengenal kehendak-Mu dan berkenan kepada-Mu senantiasa. Berkati umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau ada saudara yang menyukai program ini, jangan lupa like dan subscribe, lalu sharekan kepada saudara yang lain supaya mereka hidup di dalam doa dan menjadi pelaksana-pelaksana kehendak Tuhan.